Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rahma Ikawati, Guru SMA Negeri 2 Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai elektrokimia. Ya, kita tahu bahwa elektrokimia itu dibagi dua. Ya, kita lihat dulu apa sih elektrokimia itu ya. Nah, jadi elektrokimia itu ada hubungannya dengan reaksi-reaksi kimia dengan listrik. Ya, ada dua macam dari elektrokimia, yaitu satu sel volta dan yang kedua sel elektrolisis. Ya, pada sel volta, satu mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian pada katoda ini terjadi reaksi reduksi, ya, di elektroda bermuatan positif. Kemudian di anoda terjadi reaksi oksidasi, elektrodanya bermuatan negatif. Ini contohnya pada sel volta yaitu batu baterai dan sel aki. Ya. Kemudian sekarang yang kedua yaitu sel elektrolisis. Ya, bedanya yaitu kebalikan dari sel volta yaitu mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Ya. Kemudian di katoda sama mengalami reaksi reduksi, tapi elektrodanya bermuatan negatif. Ya. Kemudian pada anoda ini terjadi reaksi oksidasi sama juga hanya elektrodanya bermuatan positif. Ini contohnya adalah pelapisan logam ya atau electroplating ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ya penjelasan sel volta. Baik, kita lihat ini adalah konsep dasar dari sel volta ya. Di mana di sini ada reaksi oksidasi dan reaksi reduksi ya. Nah, kalau kita lihat gambar ini ya, ini adalah gelas kimia yang berisi larutan CuSO4, kemudian yang sebelah kanan sama gelas kimia yang berisi ZnSO4. Nah, larutan-larutan ini dalam tentu saja kalau sudah dilarutkan mereka terionisasi ya menjadi Cu2+ dan SO4-2 sama ini juga Zn2+ dan SO4-2. Kemudian di sini digunakan elektroda tembaga ya. Kemudian di sini yang sebelah kanan elektroda seng ya. Nah, ini muatannya positif ya. Kemudian ini muatannya negatif. Juga di sini juga diberi jembatan garam. Apa itu jembatan garam? Isinya yaitu dari larutan garam agar-agar dibuat agar-agar untuk menetralkan ion-ion yang ada di gelas kimia baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan ya. Nah, kemudian di sini menghasilkan ya, menghasilkan arus listrik. Nah, bagaimana sehingga menghasilkan arus listrik? Baik, akan saya jelaskan ya. Jadi, reaksi redoks yang terjadi pada sel volta di atas di sini pada Cu ya, Cu di sini mengalami reduksi ya, sementara seng mengalami oksidasi. Ketika dia mengalami oksidasi, maka akan menghasilkan elektron. Nah, elektron inilah ya kemudian di sini mengalir. Ya, elektron ini mengalir dan elektron ini ditangkap oleh Cu yang mengalami reduksi. Nah, ketika elektron mengalir inilah yang menghasilkan energi listrik ya. Jadi ini elektronnya diterima oleh Cu ya. Nanti seng itu lama-lama ya karena dia terurai menjadi seng 2+, maka nanti elektroda seng ini akan berkurang. Ya, menipis ya. Minimal menipis. Nah, jadi akan terurai menjadi Zn+2 sehingga ion seng di larutan ZnSO4 ini berlebih ya. Kemudian sama di sini juga Cu kebalikannya. Justru tembaga atau Cu ini lempengnya atau elektrodanya jadi menebal. Ya, jadi menebal karena Cu2+ dari CuSO4 ini menempel, berubah menjadi Cu. Ya, menebal. Jadi ini akan menebal. Dan ion SO4-nya lebih banyak daripada ion Cu2+. Nah, untuk menyeimbangkan ion positif dan negatif pada CuSO4 dan ZnSO4, maka dinetralkanlah oleh
ion-ion yang terdapat pada jembatan garam tersebut. Nah, ini berlangsung terus-menerus ya, sampai dengan nanti lama-lama larutan ini akan berkurang ya. Konsentrasinya berkurang karena dihasilkan energi listrik ya. Ini reaksinya ya, maka reaksi selnya yaitu gabungan dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi ya, seperti ini. Ini akan menghasilkan sel ya, nanti perhitungannya kita lihat ya. Nah, ini ya, bisa ditulis seperti ini. Jadi seng menghasilkan Cn plus 2, ini mengalami oksidasi ya. Kemudian ini jembatan garam ya, jadi dari fasa padat menjadi fasa cair. Kemudian ini juga ini terbalik ya, fasa cair menjadi fasa padat. Jadi penulisannya sebelah kiri reaksi oksidasi, sebelah kanan reaksi reduksi ya. Kita lanjutkan. Sekarang perhitungan potensial selnya. Kita lihat bagaimana menghitung yang tadi contohnya ya. Kita pakai rumus E sel sama dengan katoda atau E reduksi dikurangi E oksidasi, atau bisa juga E yang besar dikurangi E yang kecil. Jadi yang harga E nolnya besar itu pasti mengalami reduksi, dan harga E nolnya kecil pasti mengalami oksidasi ya. Kemudian jika sel hasil perhitungan bertanda positif, maka reaksi ini spontan atau dapat berlangsung ya. Sedangkan jika sel hasil perhitungan bertanda negatif ya, artinya reaksi tidak dapat berlangsung atau tidak spontan ya. Jadi kalau menghasilkan energi listrik pasti dia hasilnya positif dan pasti reaksinya berlangsung ya. Oke, kita lanjut sekarang contoh soal. Ya, ini ya. Ada soal. Ini ada soal dua-duanya diketahui E reduksinya dari Ag dan Ni ya. Kemudian pertanyaannya tentukan harga potensial sel atau E sel dari reaksi ini ya. Nah, kamu perhatikan ya, kalian perhatikan harga E0 dari Ag dengan Ni yang lebih besar adalah Ag. Jadi Ag ini mengalami reduksi ya, sedangkan Ni mengalami oksidasi. Jadi penyelesaiannya masukkan saja pada rumus ya. Boleh dibuat reaksi seperti ini. Jadi ini Ag mengalami reduksi, kalau oksidasi, kalau Ni mengalami oksidasi, jadi reaksinya harus dibalikan. Karena ini reaksinya reaksi reduksi kan, ya. Reaksinya kita balikan ya seperti ini ya. Nah, maka kita masukkan rumusnya. Tadi yang reduksi adalah Ag, masukkan harganya, dikurangi harga Ni yang mengalami oksidasi, ini harga N0-nya masukkan ya. Maka akan didapatkan harga sel positif 1,029 karena harganya positif berarti reaksinya berlangsung ya, seperti itu. Ini ya, dapat berlangsung spontan. Baik, kita lanjut ya. Di sini ada cara praktis menentukan kespontanan reaksi redoks ya. Ini reduksi ya lebih besar harga E0-nya, maka ini reaksinya spontan. E selnya maksudnya E selnya lebih besar maka harga spontan. Kalau E selnya kecil atau negatif itu reaksinya tidak spontan ya. Kemudian posisi logam pada deret volta. Nah, ini yang sebelah kiri dari atom H ini lebih mudah mengalami oksidasi. Ya, jadi harga E0-nya relatif lebih kecil dibandingkan dari harga E0 di sebelah kanan dari deret volta ya, dari seperti Cu, tembaga, hidrarium, kemudian perak, platinum dan Au. Ini mudah mengalami reduksi sehingga pada deret volta sebelah kiri, logam-logam sebelah kiri AH ini mudah mengalami korosi ya. Jadi oksidasi itu adalah mudah mengalami korosi dibandingkan dengan yang sebelah kanannya. Dia sukar mengalami oksidasi. Sehingga kita tahu bahwa emas, platina itu sulit sekali mengalami korosi atau berkarat ya. Dilihat dari deret voltanya. Kemudian ini cara penulisan juga.
Ya, jika L terletak di sebelah kiri M, ya, ini maka berlangsung spontan, ya. Nah, itu. Baik, kita lanjut sekarang dengan kegunaan sel volta. Salah satunya batu baterai, ya, yaitu batu baterai kering yang sering kita pakai. Ya, ada jenisnya macam-macam. Ada batu baterai biasa, batu baterai alkalin, kemudian batu baterai nikel atau kadmium. Ini yang biasa digunakan untuk jam, ya, atau juga untuk HP atau laptop, ya. Nah, ini ya batu baterai perak, ya, ini yang biasa untuk jam, ya. Jadi yang jam batu baterai nikel kadmium ini biasanya untuk laptop dan HP. Kalau batu baterai perak oksida ini biasanya digunakan untuk jam tangan, ya. Ini reaksi pada batu baterai biasa, ya. Katoda anodanya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Sekarang contoh yang lainnya adalah sel aki. Nah, ini ya. Jadi aki mobil dan aki motor itu adalah sel volta sehingga menghasilkan arus listrik, ya. Jadi ada digunakan di sini elektrolit asam sulfat sehingga kalau kita memegang aki kalau ditambahkan, ya, aki itu aki zurnya itu yang membuat kita jadi gatal-gatal karena dia mengandung asam sulfat. Kemudian elektroda yang digunakan adalah lempeng timbal dan timbal oksida. Ya, itu bertindak sebagai anoda dan katoda, ya. Kemudian kita lihat reaksinya. Nah, ini reaksinya. Ketika reaksi dipakai bekerja, ini reaksinya ke sebelah kanan. Nanti kalau sudah reaksi aki ini sudah tidak berjalan, ya, atau soak, ya, istilahnya. Ini reaksinya nanti kalau kita charge kembali, ya, ini reaksinya ke sebelah kiri, ya. Nah, itu prinsip dari kerja batu baterai laptop, batu baterai HP juga sama, ya. Jadi bisa di-charge kembali. Berbeda dengan batu baterai biasa, itu sekali pakai, sekali buang, ya. Karena tidak bisa bekerjanya, tidak ada reaksi bolak-balik, ya. Baik, kita lanjut lagi. Ini sekarang yang berikutnya elektrokimia yang kedua yaitu sel elektrolisis, ya. Kalau tadi sel volta itu menghasilkan energi listrik, sementara sel elektrolisis di sini membutuhkan arus listrik, ya. Ini contohnya ini adalah gelas kimia berisi larutan elektrolit, ya. Kemudian ini ada katoda dan anoda. Ini dibutuhkan arus listrik. Nah, ini biasanya contohnya ini pada penempelan logam pada logam yang lain. Misalnya pada besi yang ditempel dengan stainless, ya, agar tidak mudah berkarat misalnya. Contohnya seperti itu. Kita lihat konsepnya. Ya, ini sel elektrolisis. Nah, ini sudah tadi saya jelaskan, ya. Mengubah listrik menjadi energi kimia. Contohnya pada pelapisan logam. Baik, kita lihat sekarang. Reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis tergantung dari bentuk elektrolit dan elektroda yang digunakan. Jadi, reaksi dalam sel elektrolisis dapat dibedakan menjadi 3, yaitu A. Sel elektrolisis dengan elektrolit lelehan, artinya tidak mengandung air, ya. Yang B, sel elektrolisis dengan larutan elektrolit dengan elektroda tidak reaktif atau inert, artinya tidak ikut bereaksi, ya. Yang inert contohnya karbon di situ, ya, tidak ikut bereaksi. Kemudian yang C, sel elektrolisis dengan larutan elektrolit dengan elektroda reaktif, artinya yang ikut bereaksi. Contohnya kalau kita menggunakan elektroda tembaga, nikel, seng, contohnya, ya, itu semuanya ikut bereaksi, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini elektrolisis dengan elektrolit lelehan. Dalam bentuk lelehan atau lemburan, ion-ion dalam suatu elektrolit dapat bergerak bebas. Ion negatif atau anion akan bergerak menuju anoda, ya, melepaskan elektron dan mengalami reaksi oksidasi. Ion positif atau kation akan bergerak menuju katoda
atau menerima elektron dan mengalami reaksi reduksi. Pada umumnya, sel elektrolisis dengan lelehan elektrolit menggunakan elektroda inert, artinya tidak reaktif. Ya, di sini contohnya platina, kemudian grafit atau karbon, dan emas. Ini adalah elektrolit inert, elektroda inert. Ya. Elektroda inert tidak terlibat dalam proses redoks, artinya tidak ikut bereaksi. Ya. Ini contohnya elektrolisis leburan atau lelehan Fe2O3 dengan elektroda platina. Ya, artinya tidak ikut bereaksi elektrodanya. Diionisasi dulu. Ya, kemudian katoda yang bermuatan negatif dia akan menarik ion yang bermuatan positif. Ini, maka ini terbentuklah besi, ya, logam besi. Sedangkan yang anoda akan menarik yang negatif, ya, maka terbentuklah oksigen. Jadi kalau kita ingin membuat logam besi atau membuat oksigen, gas oksigen, kita bisa membuat dari elektrolisis leburan Fe2O3 ya, atau dari senyawa lainnya. Ini contoh elektrolisis. Baik, kita lanjut. Sekarang reaksi yang terjadi pada elektrolisis. Ya. Satu, elektrolisis senyawa dalam bentuk cairan atau lelehan atau leburan. Maka reaksi yang terjadi, katoda di sini mengalami reduksi ya, disebut kation. Anoda ya mengalami oksidasi, ini disebut anion ya. Contoh, elektrolisis lelehan NaCl. Artinya di sini tidak mengandung air ya. NaCl-nya diionisasi dulu, kemudian katoda yang bermuatan negatif dia akan menarik ion Na+, maka terbentuklah logam Na. Kemudian yang anoda ya yang bermuatan positif dia akan menarik ion yang bermuatan negatif ya, ini Cl-, maka terbentuklah gas klor ya. Jadi kalau kita ingin membuat logam Na ya, kita bisa mengelektrolisis lelehan garam dapur ya. Atau kita ingin membuat gas klor untuk pemutih baju ya, salah satu kegunaan gas klor, kita juga bisa membuat dari elektrolisis lelehan NaCl ya. Itu contoh dari elektrolisis. Baik, sekarang reaksi pada katoda. Ya, di anoda di sini ion-ion golongan 1A, 2A, Al plus 3, Mn2 plus ya, ini dalam bentuk larutannya ya. Ini pada katoda dia tidak akan mengalami reaksi reduksi, tapi dia akan diganti dengan air. Ya, diganti dengan air H2O menjadi OH- tambah gas hidrogen karena di dalam eksperimen di situ terbentuk gas hidrogen yang dicoba ya dengan bara api, di situ bara apinya padam ya. Kemudian menggunakan lakmus, ternyata lakmus merah berubah jadi biru sehingga di situ bersifat basa. Kemudian ion-ion logam yang lain ya, ini dalam bentuk larutan ya, gini. Dari ion X plus misalnya atau N plus menjadi M. Kemudian ion H asam atau H plus ini menjadi gas H2. Itu yang terjadi reaksi pada elektrolisis ya di katoda ya. Sekarang reaksi di anoda. Ini masih dengan elektroda inert ya. Nah, satu, ion-ion sisa asam yang mengandung oksigen, ya, asam oksi seperti SO4-2, NO3-, PO4-3, ya. Ini juga diganti dengan H2O, ya. Jadi H2O-nya yang terbentuk adalah H+ dengan gas oksigen. Nah, ini dapat dibuktikan dalam eksperimen adanya bara api menjadi menyala, kemudian lakmus ya, lakmus biru menjadi merah yang menandakan bersifat asam ya. Kemudian yang lainnya ion-ion sisa asam non oksi ya seperti F-, Cl-, Br- dan I- ini akan menjadi senyawanya ya. Ini aja yang ion menjadi senyawanya ya. Kemudian ion OH- yang bersifat atau basa ini
akan terurai OH- terurai menjadi H2O, jadi menghasilkan H2O dan menghasilkan gas oksigen. Ya, jadi kita bisa membuat air atau membuat gas oksigen ini dari ion, ya ion senyawa yang mengandung ion OH-. Ya, kita lihat contoh soalnya. Tuliskan reaksi elektris dari NaCl, ya ini. Tadi sebetulnya sudah ya. Nah, ini karena dia mengandung, kalau tadi pada konsep contohnya lelehan dari NaCl, sekarang larutan NaCl. Jadi berbeda, kalau pada larutan ini mengandung air. Sehingga di katoda yang ditarik bukan Na+, tapi air. Ya. Kemudian kalau di anoda sama ya. Di larutan maupun di lelehan masih menghasilkan gas klor. Ya. Itu bedanya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini reaksi akhirnya ya. Reaksi akhir dari elektrolisis. Baik, sekarang kita lihat kegunaan sel elektrolisis. Yaitu diantaranya pembuatan gas. Ya, jadi sel elektrolisis digunakan dalam pembuatan gas. Misalnya tadi pembuatan gas oksigen, pembuatan gas hidrogen, dan pembuatan gas klorin. Ya. Kemudian proses penyepuhan logam. Ini bertujuan menutupi logam yang penampilannya kurang baik atau melindungi logam yang mudah berkarat. Ya. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, misalnya logam besi itu dilapisi oleh logam yang tidak mudah berkarat, yaitu misalnya contohnya misalnya tadi logam-logam Cu misalnya, atau gabungan nikel misalnya bisa, atau stainless bisa juga ya. Baik, kemudian pemurnian logam ya, diantaranya juga kegunaan sel foto pemurnian logam ya, logam-logam transisi yang kotor ini dapat dimurnikan dengan cara menempatkannya sebagai anoda dan logam murninya sebagai katoda. Jadi ini pada proses pemurnian logam ya. Baik. Latihan soal silahkan nanti kalian coba ya di rumah. Saya yakin kamu bisa ya, ini dicoba elektrolisis ya, elektrolisis dan sel voltanya. Baik, mungkin hanya sampai sini ya. Terima kasih atas perhatian dari semuanya ya, dari anak-anakku, terutama anak-anakku. Tetap semangat belajarnya ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.